Overthinking itu nggak enak banget ya. Selain mengganggu jam tidur, juga kadang memenuhi isi kepala sama hal-hal yang seharusnya nggak perlu untuk dipikirin. Yang seharusnya kita jam segini udah menuju alam mimpi, tapi malah mikirin suatu hal yang bahkan belum tentu terjadi. Masih mikirin sesuatu yang bahkan kita tuh nggak tahu kenapa itu dipikirin. Tiba-tiba aja gitu muncul pikiran-pikiran negatif yang mengganggu. Di sini apa cuma gua yang sering overthinking? Apa kalian juga sama? Apa sih yang bikin kalian overthinking? Terus biasanya di jam-jam berapa sih kalian overthinking? Ya, jadi gua hari ini bakal bahas topik yang sering dialami orang-orang, yaitu overthinking. Jadi dimanapun kalian berada, yang mungkin lagi siap-siap tidur, yang mungkin lagi kerja, yang mungkin lagi menikmati senja sambil minum kopi, atau lagi dengerin sama temen, selamat mendengarkan. Gua Andre di sini menemani sambil bercerita, semoga ada manfaatnya. Overthinking itu apa sih? Sebenarnya ya, overthinking itu gak ada definisi yang pasti gitu. Sederhananya, overthinking itu kayak sebuah kebiasaan seseorang yang mikirin sesuatu hal yang secara terus-menerus dan berlebihan gitu. Seolah gak ada ujungnya. Padahal kita sendiri gak milih buat ngelakuin hal itu. Orang yang overthinking itu biasanya mikirin sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi, bahkan yang belum tentu terjadi. Hal tersebut tuh mungkin dikarenakan sakit hati, trauma masa lalu, merasa bersalah, sampai cemas sama sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Contohnya gini, gue suka cemas ketika nggak dapet kabar dari pasangan gue. Gue tuh suka mikir gini, wah dia lagi apa ya? Dia lagi sama siapa? Jangan-jangan dia lagi sama cowok. Jangan-jangan dia gini. Jangan-jangan dia gitu. Ada aja pikiran negatif yang muncul yang sebenarnya tuh itu belum tentu terjadi. Itu hanya pikiran yang absurd menurut gue. Padahal kan mungkin dia nggak ngabarin tuh karena lagi sibuk, lagi ada sesuatu hal yang harus dikerjain, terus gak sempet buat ngabarin gitu. Nah, terus gimana cara ngatasinnya? Well, pertama alihkan fokus pada hal yang positif. Fokus sama diri sendiri dan hal yang sekiranya bisa dilakuin buat ngilangin overthinking. Kalau gue sih gini biasanya. Misal kayak tadi nih, gue gak dapet kabar atau tiba-tiba ngilang pas lagi chattingan gitu. Nah, kalau udah mulai muncul pikiran negatif yang ngejerumus ke overthinking, gue tuh biasanya langsung alihkan ke pikiran positif gitu. Oh, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi nugas, mungkin dia lagi beres-beres, mungkin dia lagi belajar atau apalah gitu. Jadi pikiran gue tuh gue rubah gitu, sehingga pikiran negatifnya tuh hilang. Dan selalu ingat, selalu percaya bahwa dia gak mungkin ngelakuin apa yang gue pikirin gitu. Terus alihkan pada suatu hal yang bisa dilakuin. Sibukkan diri. Kalau lagi gak ada kerjaan ya main game, dengerin musik, baca quotes yang bikin mood nambah, dengerin podcast kayak gini gitu. Atau hangout bareng teman-teman. Nah, yang kedua, cerita ke orang yang dipercaya. Coba deh buat ceritain apa yang sebenarnya yang lagi dipikirin ke orang yang terdekat kita. Kalau bisa tanya ke mereka yang mungkin pernah punya masalah yang sama kita. Harapannya ya supaya bisa memperluas pandangan mengenai pikiran dan masalah yang dimiliki. Contohnya, misalkan lagi ada masalah sama doi yang terus dipikirin gitu. Nah, bisa tuh buat cerita masalah kalian ke orang yang dipercaya. Setelah cerita, kalian bisa tuh minta pendapat, masukan gimana baiknya gitu buat nyelesain masalahnya. Yang ketiga, curahkan pikiran lewat tulisan. Nah, ingat,
bahwa kita nggak bisa selalu bergantung pada orang lain. Nggak ada salahnya kan buat nyoba ngeluarin semuanya lewat tulisan. Misal lagi overthinking dan bingung mau cerita pada siapa gitu, ya alternatifnya ya bisa nulis gitu. Mulai nulis di note HP, laptop, atau diary book gitu. Yang penting bisa ngeluarin overthinking gitu, lewat hal yang positif. Syukur-syukur kan bisa jadi karya, ya kan? Overthinking itu sebenarnya masih berhubungan dengan sebuah kepercayaan gitu. Kepercayaan kepada pasangan. Kepercayaan itu sangatlah penting. Betapa mahalnya sebuah kepercayaan. Jangan sampai kepercayaan itu diabaikan. Pernah gak sih kalian gak dipercaya gitu, sampai kayak dituduh-tuduh yang enggak gitu, karena di overthinking? Gimana rasanya? Sakit kan? Gak enak cuy. Bikin mood tuh tiba-tiba jadi down gitu. Menjalani sebuah kepercayaan dalam hubungan tuh memang susah. Dalam hubungan apapun ya, bukan hanya dalam relationship berpacaran gitu. Kayak hubungan keluarga, sahabat, teman, apapun lah hubungan itu. Apalagi kalau kalian tuh pernah dihianati, gua ngerti gimana rasanya. Dan menjaga sebuah kepercayaan pun bukanlah suatu hal yang mudah gitu. Ada sedikit kesalahan saja, kita gak bakal dipercaya. Gak bakal ada kepercayaan lagi pada kita. Kepercayaan tuh diibaratkan kaca gitu. Saat rusak, kau bisa memperbaikinya, tapi kau masih bisa melihat retakannya. Kepercayaan itu sangat penting banget. Ibaratkan gini, yang satu berusaha mengubur kecurigaan, maka yang satunya lagi harus menjaga baik-baik sebuah kepercayaan, biar hubungan itu terjalin dengan baik. Jangan biarkan jarak memudarkan kesetiaan. Misal gini, balik lagi nih ke topik pembahasan di video pertama gua. Ada pasangan yang terpisahkan oleh jarak. Yang cowok nih lagi curiga, tapi dia berusaha untuk tetap percaya pada pasangannya. Nah, yang cewek harus menjaga kepercayaan itu. Jangan sampai mengabaikan kepercayaan itu dengan malah mencurigainya gitu. Begitupun sebaliknya, kalau cewek lagi curiga tapi dia percaya kepada cowoknya, kita sebagai cowok juga harus percaya. Intinya dalam sebuah hubungan tuh harus saling memiliki kepercayaan. Karena yang bisa menyelamatkan sebuah hubungan, apalagi yang menjalani long distance relationship, itu adalah sebuah kepercayaan. Jika seseorang telah memilih, berarti dia telah menaruh kepercayaan pada orang yang dipilihnya. Kalau kamu menjalani sebuah hubungan, kamu memang tidak tahu persis isi hati pasangan. Kalau yang kelihatan memang bisa dimengerti, itu gampang. Tapi kalau hatinya kan nggak tahu. Satu-satunya cara untuk memperlakukan ketidakmengertian kita kepada hati pasangan adalah dengan mempercayainya. Nah, kalau kemudian ada dialektika untuk saling percaya satu sama lain, maka kita akan menemukan kenyamanan dalam sebuah hubungan. Jadi intinya gini, percayalah bahwa apa yang kamu pikirkan itu tidak akan terjadi. Percayalah pada pasanganmu bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang kamu pikirkan. Jangan rusak kebahagiaanmu dengan kekhawatiranmu. Jangan rusak pikiranmu dengan pesimismu. Dan jangan rusak hubunganmu dengan ketidakpercayaanmu. Berhentilah overthinking, percayalah pada pasanganmu. Oke, good night and goodbye.